Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ari Gunawan, Eskom MMSI, selaku dosen pengampu untuk mata kuliah keamanan siber. Ini adalah video presentasi untuk ujian akhir semester mata kuliah keamanan siber. Di video ini saya akan mengambil materi dari bab ke-10, yaitu keamanan dari default program. Default program sendiri adalah suatu perangkat lunak atau program jahat ya, atau disebut malicious program, itu yang dapat memberikan ancaman-ancaman tersendiri pada sistem operasi komputer, dan itu bisa masuknya melalui jaringan komputer. Adapun tipe-tipe program jahat itu yang umumnya kita kenal itu ada 6, yaitu ada Bacteria, ada Logic Bomb, lalu ada Trapdoor, ada yang sudah lama itu Trojan Horse, lalu ada Worm, dan yang terakhir yang sudah pasti virus ya. Saya sedikit akan menjelaskan satu persatu tipe-tipe program jahat tersebut. Dimulai dari Bacteria. Bisa kita baca di sini, Bacteria itu mempunyai tujuan program ini mereplikasi dirinya atau menduplikat ya. Bakteri ini program yang sederhana yang bisa mengeksekusi dua kopi dari dirinya sendiri secara simultan pada sistem multiprogramming, atau menciptakan dua file yang baru. Ini kedua kopian dari si bakteri ini kemudian mengcopy dua kali lagi dan seterusnya seperti itu. Itulah Bacteria. Lalu yang kedua adalah Logic Bomb. Logic Bomb ini program mengkonsumsi sumber daya sistem dengan mereplikasi dirinya sendiri. Kalau bakteri tidak secara eksplisit merusak file. Logic yang ditempelkan pada program komputer untuk memeriksa suatu kumpulan kondisi di sistem. Jadi ketika logic yang dimaksud itu ditemui, dia mengeksekusi suatu fungsi yang menghasilkan aksi dan tidak diotorisasi. Logic Bomb ini menempel pada suatu program resmi yang diset meledak, yang namanya juga bom yang meledak ketika kondisi-kondisi tertentu dipenuhi. Yang ketiga adalah Trapdoor. Trapdoor ini udah dipakai secara benar ya selama bertahun-tahun oleh para programmer untuk mencari kesalahan program, seperti debugging dan testing lainnya yang biasanya dilakukan programmer saat mengembangkan aplikasi pada tahap testing. Untuk program yang mempunyai prosedur autentifikasi atau setupnya lama atau memerlukan user yang memasukkan nilai-nilai berbeda, variabel berbeda untuk menjalankan aplikasi, maka debugging akan lama bila harus melewati prosedur tersebut. Jadi untuk debug program jenis ini, programmer membuat kewenangan khusus atau menghilangkan keperluan setup dan autentikasi. Trapdoor sendiri adalah kode yang menerima suatu barisan masukan yang khusus atau dipicu dengan menjalankan ID user tertentu ya, atau barisan kejahatan tertentu. Ini maksudnya apa ya? Trapdoor menjadi ancaman ketika digunakan pemrogram jahat untuk memperoleh pengakseskan tak diotorisasi, seperti yang kita bisa baca di materi slide ini. Yang berikutnya yaitu Trojan Horse. Trojan Horse ini program yang digunakan untuk melakukan fungsi-fungsi secara tidak langsung, di mana user tidak diotorisasi, tidak dapat melakukannya secara langsung. Contohnya, untuk dapat mengakses file-file pemakai lain pada sistem yang dipakai bersama, user dapat menciptakan program Trojan Horse. Trojan Horse ini ketika program dieksekusi akan mengubah izin-izin file sehingga file-file dapat dibaca oleh
sembarang pemakai. Yang menciptakan program dapat menyebarkan ke semua user manapun dengan menempatkan program itu di directory yang bisa diakses bersama dan menamai programnya sedemikian rupa sehingga disangka sebagai program utilitas yang berguna, jadi semacam manipulasi. Nah, ini bisa kita dibaca di sini. Program Trojan Horse yang sulit dideteksi adalah kompilator atau dimodifikasi sehingga menyisipkan kode tambahan ke program-program tertentu begitu dikompilasi, seperti program login misalnya. Kode penciptakan trapdoor pada program login yang mengizinkan kreatornya itu log ke sistem menggunakan password khusus. Jadi Trojan Horse jenis ini tidak pernah dapat ditemukan jika hanya membaca program sumber. Motivasi lain dari Trojan Horse adalah penghancuran data. Program muncul sebagai yang bisa melakukan fungsi-fungsi yang berguna seperti kalkulator, tapi juga secara diam-diam menghapus file-file pemakai. Trojan Horse ini biasanya ditempelkan pada program-program atau rutin-rutin yang diambil dari BBS, internet, dan sebagainya. Yang kelima yaitu worm. Worm ini adalah program yang dapat mereplikasi dirinya dan mengirim kopian-kopian dari dirinya ke komputer-komputer melalui network atau jaringan. Jadi begitu sampai si worm ini diaktifkan untuk mereplikasi dan propagasi kembali. Maksudnya propagasi kembali. Selain hanya propagasi, worm biasanya melakukan fungsi yang tidak diinginkan. Network worm menggunakan hubungan jaringan untuk menyebar dari sistem ke sistem lain. Selain aktif di suatu sistem, network worm dapat berlaku seperti virus atau bakteria yang menempelkan program Trojan Horse atau melakukan sejumlah aksi menjengkelkan atau menghancurkan. Kalau network worm ini mempunyai ciri-ciri yang sama dengan virus komputer. Jadi mempunyai fase-fasenya yang sama, yaitu dormant phase, propagation phase, triggering phase, dan execution phase. Nah, terakhir dari program-program jahat ini sudah pasti kita tahu yaitu virus. Virus ini pada dasarnya itu adalah kode yang ditempelkan dalam suatu program yang dapat menyebabkan mengkopian dirinya disisipkan ke satu program lain atau lebih dengan cara memodifikasi program-program itu. Modifikasinya itu dilakukan dengan memasukkan kopian-kopian program virus yang dapat menginfeksi program-program lain. Jadi selain hanya propagasi, virus biasanya melakukan fungsi yang tak diinginkan. Dan berikutnya adalah siklus hidup virus. Ini bagaimana cara kerjanya virus. Yang tadi sebelumnya disebutkan, jadi memiliki fasenya tuh 4 fase. Dari si virus ini dimulai dari fase dormant phase-nya pada saat dia tertidur ya. Dia bisa tiba-tiba aktif oleh suatu kejadian seperti sudah di-set tanggalnya yang akan mengaktifkan dirinya, atau kehadiran program atau file tertentu, atau kapasitas disk yang sudah melewati batas. Tapi tidak semua virus mempunyai tahap yang seperti ini. Lalu yang kedua adalah fase propagasi atau propagation phase. Jadi virus menempatkan kopian dirinya ke program lain atau di sistem tertentu yang ada di disk. Program yang terinfeksi virus akan mempunyai cloning virus. Cloning virus itu dapat kembali memasuki fase propagasi. Jadi looping mengulang ke fase awal dari propagasi ini. Lalu yang ketiga adalah berikutnya fase pemicuan, triggering phase. Jadi virus ini diaktifkan untuk melakukan fungsi tertentu, seperti pada fase tidur,
fase pemicuan dapat disebabkan beragam kejadian sistem termasuk penghitungan jumlah kopian dirinya. Lalu yang terakhir adalah fase eksekusi atau execution phase. Saat virus menjalankan fungsinya mungkin sederhana seperti sekedar menampilkan pesan di layar atau merusak program dan file-file data dan sebagainya. Tapi kebanyakan virus melakukan kerjanya untuk suatu sistem operasi tertentu. Lebih spesifik lagi pada platform perangkat keras tertentu. Virus-virus yang dirancang memanfaatkan rincian-rincian dan kelemahan-kelemahan sistem tertentu. Tipe-tipe virus ini dapat diklasifikasikan ke beberapa tipe, yaitu pertama parasitic virus, yang kedua memory resident virus, yang ketiga boot sector virus, yang keempat yaitu stealth virus, dan yang kelima ada polymorphic virus. Dan bila kita membahas virus komputer, sudah pasti kita harus tahu bagaimana cara mengantisipasinya. Yang pertama yaitu kita menginstal antivirus pada komputer kita. Pada dasarnya antivirus itu adalah solusi yang ideal terhadap ancaman-ancaman virus, dan antivirus adalah suatu program untuk pencegahan. Untuk pencegahan dapat mereduksi sejumlah serangan virus. Setelah pencegahan terhadap masuknya virus, setelah virus masuk, ada pendekatan berikutnya yang dapat dilakukan yaitu mendeteksi, lalu mengidentifikasi, dan menghilangkan. Pada proses deteksi itu setelah infeksi terjadi, ditentukan apakah infeksi ini memang udah terjadi dan sudah mencari lokasi untuk virus itu menyerangnya. Lalu pada tahap identifikasi, virus yang sudah terdeteksi, maka identifikasi virus yang menginfeksi program. Yang di proses penghilangan, begitu virus dapat diidentifikasi, maka hilangkan semua jejak virus dari program yang terinfeksi, dan program dikembalikan ke semua sebelum terinfeksi. Jika deteksi virus sukses dilakukan, tapi identifikasi atau penghilangan jejak tidak dapat dilakukan, maka alternatif yang dilakukan adalah menghapus program yang terinfeksi dan copy kembali backup program yang masih bersih. Cara umum yang sering saya lakukan untuk mendeteksi virus, yang pertama, setelah saya menginstal antivirus, lalu kerap untuk di-update antivirusnya tersebut, dan dicek secara berkala di sistem operasi. Dan cara mudahnya untuk mendeteksi, kalau pada saat kita sudah masuk di directory Windows itu, kita klik kanan di folder atau di file-file tertentu, dan kita pilih untuk scan antivirus. Dengan syarat antivirusnya sudah pasti antivirus yang update. Yang berikutnya, pembahasan terakhir dari video ini adalah perkembangan program antivirus. Dan ternyata program antivirus itu berkembangnya itu mengalami 4 generasi ya. Yang pertama yaitu generasi pertama, antivirusnya ini hanya scanner sederhana. Jadi antivirus scan program untuk menemukan signature virusnya. Walaupun virus mungkin berisi karakter-karakter varian,
tapi secara esensi mempunyai struktur dan pola bit yang sama di semua kopiannya. Teknis ini terbatas untuk deteksi virus-virus yang telah dikenal. Tipe lain antivirus generasi pertama adalah mengelola rekaman yang panjang ukuran programnya dan memeriksa perubahan panjang program. Lalu generasi kedua bisa disebut scanner yang pintar atau heuristic scanner. Jadi antivirus ini program antivirus ini men-scan dan tidak bergantung pada penanda spesifik. Menggunakan aturan-aturan yang pintar, heuristic rules, untuk mencari kemungkinan infeksi virus. Teknik yang dipakai misalnya mencari fragmen-fragmen kode yang sering merupakan bagian dari virus. Contohnya, antivirus mencari awal loop enkripsi yang digunakan polymorphic virus dan menemukan kunci enkripsinya. Begitu kuncinya ditemukan, antivirus dapat mendeskripsi virus atau mendekrip virus untuk identifikasi dan kemudian menghilangkan infeksi virus itu. Teknik ini adalah pemeriksaan integritas. Lalu masuk ke generasi ketiga dari antivirus. Jadi ada istilah jebakan-jebakan aktivitas atau activity trap. Nah, program antivirus generasi ketiga ini merupakan program yang menetap di memori atau memory resident program. Program ini mengidentifikasi virus melalui aksi-aksinya, bukan dari struktur program yang diinfeksi. Antivirus semacam ini nggak perlu mengembangkan penanda-penanda dan aturan-aturan pintar untuk beragam virus yang sangat banyak. Jadi dengan cara ini, yang diperlukan adalah mengidentifikasi kumpulan instruksi yang berjumlah sedikit, yang mengidentifikasi adanya usaha infeksi. Kalau muncul kejadian ini, program antivirus segera mengintervensi. Yang terakhir adalah generasi keempat dari antivirus. Nah, di generasi keempat ini, antivirus ini bisa melakukan proteksi penuh atau full feature protection. Jadi antivirus yang generasi keempat ini menggunakan beragam teknik antivirus secara bersamaan. Teknik-teknik ini meliputi scanning dan jebakan-jebakan aktivitas. Untuk pengamanan sistem komputer, maka sebaiknya pengakses dan pemakaian komputer diawasi dengan seksama sehingga tidak menjalankan program atau memakai disk yang belum terjamin kebersihannya dari infeksi virus. Pencegahan terbaik terhadap ancaman virus adalah mencegah virus memasuki sistem di saat yang pertama kalinya. Paragraf terakhir ini menutup pembahasan materi ancaman default program. Yang terakhir adalah ancaman dari virus komputer. Baik, terima kasih banyak Pak Ari atas materi yang sudah diberikan, dan apabila ada kesalahan dalam pembuatan video dan kekurangannya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.